Assalamualaikum sedulur, selamat datang di Jelajah Bayat Channel. Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Bahtiar Muhammad Arif. Sebelum saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah video kajian sejarah yang isinya mungkin hanya 10% fakta sejarah dan sisanya adalah pernyataan yang mungkin bagi sedulur sangat membagongkan. Jadi kalau sedulur sudah siap, ayo kita mulai videonya. Sedulur pernah menonton anime Titan-Titanan? Bagi sedulur yang wibu, pasti sudah tidak asing dengan anime Attack on Titan, sebuah kartun yang mengisahkan tentang sekelompok bangsa yang dikurung dalam sebuah tembok dan dikelilingi monster raksasa, dan raja yang menguasai negeri dalam tembok tersebut mendoktrin orang-orang dalam tembok secara paksa dengan sihir, supaya percaya bahwa tidak ada manusia lain di luar tembok. Hal itu tidak lain untuk mempertahankan kedaulatannya dan mempertahankan kedamaian yang ada di negeri tersebut. Mungkin dalam kisah nyata di dunia kita, kita menyadari bahwa semua sejarah dan kisah yang kita lihat adalah hoaks dan doktrin belaka. Kenapa? Karena kebohongan dan kepalsuan sejarah itu harus dibuat untuk bisa menjaga keharmonisan dan perdamaian hari ini. Ilustrasinya adalah, sedulur bisa harmonis dengan pacar sedulur jika sedulur berhasil menutupi perselingkuhan sedulur dengan perempuan lain. Seandainya perselingkuhan itu diketahui, mungkin sedulur tidak akan seharmonis sekarang. Jadi, pada video ini, kita akan berdiskusi tentang sejarah PKI yang ada di Indonesia, sekaligus membahas kenapa bangsa Indonesia takut sekali dengan PKI. Pada tahun 1955, ketika Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk kedua kalinya, PKI pada saat itu ada di posisi keempat, walaupun 7 tahun sebelumnya mereka sempat melakukan kudeta. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, mereka memiliki hubungan yang kuat dengan komunisme di luar negeri. Yang kedua, mereka solid luar biasa, mereka pro terhadap rakyat kecil, terutama yang profesinya mayoritas adalah buruh dan tani. Namun, PKI juga punya musuh yang kuat. Salah satunya adalah tentara, karena mereka dari awal sudah didoktrin untuk menjadi nasionalis, mencintai bangsanya sampai titik darah penghabisan. Sedangkan PKI itu internasionalis, mereka tergabung dalam Komintern atau Komunis Internasional. Selain itu, di akhir masa jabatan Soekarno, PKI memiliki akses untuk memiliki senjata api, dan pihak tentara merasa terancam karena hak mereka diambil oleh pihak lain, dan takutnya mereka akan bangkit dan mencaplok Indonesia dalam komunis. Musuh selanjutnya adalah negara-negara liberal atau negara-negara barat. Pada saat itu, dunia sedang terjadi perang dingin antara pihak liberal dan komunis, pihak Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika tentunya tidak ingin Indonesia dan negara Asia lainnya menjadi komunis. Karena kalau mereka menjadi komunis, negara barat tidak bisa mengakses sumber daya alam di sana karena sudah menjadi sekutu Uni Soviet. Musuh yang terakhir tentunya adalah pan-agamis. Karena kita tahu bahwa PKI sering menjelekkan atau menyindir agama, walaupun tidak semuanya. Karena ketiga pihak tersebut merasa memiliki musuh yang sama, maka mereka bekerja sama dan terjadilah peristiwa G30S PKI. Walaupun ada banyak sekali teori tentang PKI, tapi kita tahu dari dulu kita selalu dicekoki bahwa dalangnya adalah PKI. Bahkan kalau pihak seperti nasionalis ataupun agamis merasa terancam, pasti ujung-ujungnya mereka akan menyalahkan PKI. Jadi sedulur, untuk melihat ideologi itu tidak bisa hitam putih. Dia bisa salah dan bisa saja benar. Kalau ada yang bercerita bahwa pihak ini benar dan pihak itu salah, maka yang ngomong tadi sudah pasti salah. Misalkan, walaupun Indonesia sangat membenci komunis sekarang, tapi kita masih menerapkan gagasan dari komunis, seperti subsidi, bantuan baik tunai maupun non-tunai, kesejahteraan buruh dan tani, dan sebagainya. Artinya, bahwa ideologi itu bisa diambil yang baik dan ditinggalkan yang buruk. Anehnya, pasti banyak dari orang Indo yang benci banget dengan PKI. Tapi setiap tahunnya minta upah buruh dinaikkan, tunjangan hari raya, dan sebagainya. Padahal itu adalah kebijakan
yang digagas oleh komunisme. Kenapa kita menjelekkan komunis? Dalam satu sisi, tapi kalau masalah duit dan isi perut, kita malah menerapkan ide-idenya. Selain itu, komunisme identik dengan penyejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat dikasih bantuan, dikasih subsidi, tapi tidak boleh mengkritik pemerintah. Di sisi lain, liberalisme itu membebaskan masyarakatnya. Tidak diberi bantuan, tapi boleh mengkritik seenak jidat. Misalkan, bikin spanduk Presiden Prancis Emmanuel Macron, lalu diinjak-injak. Pemerintah Prancis tetap biasa saja dan tidak menyeret itu dalam kasus. Sedangkan di Indonesia, bantuan tidak kunjung menentu, bahkan kadang tidak semua warganya dapat bantuan. Dan kalau mengkritik pemerintah juga tidak boleh. Menurut sedulur, Indonesia adalah negara yang bagaimana? Apakah komunis ataukah liberal? Atau mungkin di tengah-tengahnya? Sekian, video ini bukan untuk menjelekkan atau mengangkat beberapa pihak, tapi untuk menjadi bahan diskusi bagi kita. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.